Bapa menyatakan Yesus adalah Allah, ini yang sering orang tidak mau sebut. Kan gitu kan. Mereka itu hanya mau yang Yesus menyatakan Bapa adalah Allah. Berarti Yesus itu bukan Allah. Manusia. Kok menyebut ada Allah lain lagi? Gitu. Dan ini cara Paulus untuk menuntun, meyakinkan orang Ibrani lewat surat Ibrani. Lewat surat Ibrani ini bahwa Yesus adalah Allah. Jadi orang yang tidak diselamatkan, tidak masuk surga karena bukan tidak ada jalan, tetapi karena dia tidak mau menerima jalan keselamatan yang Allah sudah sediakan. Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita sudah di episode ke-23. Masih tema tentang doktrin Alkitab, dan channel ini berisi tentang video-video podcast yang membicarakan tentang tema-tema atau topik-topik kekristenan, di mana seringkali kami membahas video-video yang sedang viral, yang ini seringkali berisi tentang pertanyaan atau pernyataan seseorang yang tentu saja tidak sedikit menyerang Alkitab. Kami memberikan video tanggapan, sebenarnya tujuannya bukan untuk menjurutkan seseorang atau menyerang seseorang atau mendiskreditkan seseorang, tetapi lebih kepada edukasi, memberikan penjelasan yang aktual, penjelasan yang logis, penjelasan yang paling utama adalah yang Alkitabiah, gitu loh. Jadi lebih lagi adalah kami memiliki kepentingan untuk membela iman kami jika ada orang yang ingin memberikan pertanggungjawaban iman, dan kami tentu saja memberikan itu semua dengan sukacita, dan kami berharap siapa saja yang menonton video ini akan mendapatkan kebenaran dan Anda hidup dalam kebenaran itu. Amin. Baik, sebelum kita memulai acara, saya meminta kesediaan Pak Yusias untuk pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami kembali dapat melakukan acara pertemuan atau acara podcast kebenaran, di mana acara ini adalah acara untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga lewat acara ini Tuhan, banyak orang mengenal kebenaran firman-Mu. Karena kerinduan kami setelah kami diselamatkan, kami juga rindu orang lain juga diselamatkan. Biar lewat acara ini banyak jiwa dimenangkan kepadamu ya Tuhan. Pimpin acara ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, ada satu short video yang diambil dari kanal YouTube yang menurut saya ini diupload oleh seseorang saya nggak kenal namanya, tetapi kontennya berisi tentang satu orang lagi, Pak Yusias. Lagi-lagi Donditan. Kita memang sepertinya selama Bapak ini tetap menyerang Alkitab, kami akan tetap memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan atau meluruskan sesuatu yang salah menurut Alkitab. Sebetulnya bukan menyerang, Pak. Membahas Alkitab yang bukan ranahnya dia. Oke. Dan ini kalau nggak salah beliau ini adalah mu'alaf ya Pak? Ya. Mu'alaf yang menjadi Kristen, tapi jujur saya agak tanda tanya juga. Artinya dia kan berarti sudah tinggalkan Kristen. Ya. Tetapi kenyataannya dari semua video yang dia upload, bahkan di channel YouTube dia sendiri, membahas Alkitab. Iya, membahas Yesus gitu. Berarti dia masih cinta Yesus. Oh iya, jadi ini lucu ini ya. Malah cinta Yesus. Jadi sebelum mualaf malah nggak bahas itu. Pas udah mualaf baru bahas. Ini yang lucu ini. Memang ini ada satu pelajaran yang saya perlu petik dari Donditan yang positif. Ternyata dia semakin hari semakin cinta Yesus. Gitu loh. Makan ingat Yesus. Mau ke kamar mandi ingat Yesus. Iya. Mau tidur juga ingat Yesus. Jadi yang dibahas
Selalu tentang Tentang Yesus. Yesus. Tentang Oh gitu. Padahal waktu jadi Kristen Kayaknya kayak apa gitu. iya iya iya. Aduh, luar biasa. Memang apa namanya? Alkitab mencatat bahwa pemberitaan tentang Kristus dengan maksud baik ataupun tidak baik sebenarnya keuntungan bagi kita ya Pak. Ya, kalau pemberitaannya benar. Kalau beritanya benar gitu. Iya. Tapi setidaknya kalau dengan nama Yesus. Kalau kalau tidak benar makanya kita luruskan. Kita luruskan gitu betul. ya Pak. Oke. Jadi lagi-lagi kepada Pak Donitan, sebenarnya Anda kurang melangkah maju ke depan lagi atau melangkah mundur, saya nggak ngerti juga. Anda hanya menambah pengetahuan saja supaya konten Anda tentang Yesus itu tidak salah melulu gitu. Itulah makanya kami ini ada di sini untuk meluruskan pernyataan Anda. Satu video yang judulnya begini. Judulnya adalah Kitab Ibrani. Tidak diketahui penulisnya. Tidak diketahui penulisnya siapa. Itu. Nah, memang pernyataan Donitan ini itu tertuang dalam satu short video, Pak, di mana dia sedang berdiskusi dengan Pak Budi Asali yang sebenarnya adalah teolog Kristen. Mereka berdiskusi namanya tentang Alkitab. Dan memang yang dibahas adalah melulu tentang Alkitab dalam satu video yang kalau nggak salah berdurasi 1 jam lebih, 2 jam kalau nggak salah ya. Dan memang video ini sepertinya dipenggal dan akhirnya lahirlah video yang berdurasi kalau nggak salah kurang dari 1 menit ini, yang kira-kira bunyinya seperti ini. Coba baca Ibrani pasal berapa nih Pak Yos? 9. Pasal 9 ayat 22. Oke. Ibrani pasal 9 itu. Joshua boleh baca? Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, pada Donitan nanya begini, ini ternyata ada tulisan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah gitu. Nah, maksudnya Pak Donitan nanya, berarti nggak semua dengan darah ini maksudnya begitu. Tetapi dia tanya ini kitab ini Perkataan siapa? perkataan siapa? Perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Yesus atau Paulus kan gitu. Pak Budi Asali jawab apa Pak? Budi Asali jawab bagaimana? Benar nggak jawab, cuman itu benar. Gitu Itu aja. benar. Oke. Jadi ini ditulis oleh siapa kan gitu? Terus apakah ini ditulis Paulus? Si Budi Jalil bukan. Bukan. Terus Siapa siapa yang penulisnya? nulis? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Jadi atas dasar jawaban dari Pak Budi Asali akhirnya Bikin catatan, Donitan. iya. Ada kitab yang tidak ketahui penulisnya. Penulisnya. Itu. Ya, perlu dicatat itu. Ya, ada kitab di dalam kitab yang tidak diketahui. Nah, sebelah media itu begitu. Iya. Itu catatan buat kita. Hmm. Ada kitab di dalam kitab tidak tahu penulisnya. Gitu. Ini ya saya sebenarnya tidak berani menghakimi motivasi Donitan Seperti apa, ya? karena saya bukan Tuhan nomor 1. Kedua, saya masih memakai asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah kan gitu. Tapi saya lebih ke pernyataannya, maksudnya entahlah itu urusan dia dengan Tuhan, tetapi pernyataan ada kitab di kitab Ibrani yang tidak tahu penulisnya siapa dan itu dijadikan kitab. Silakan Pak Kurnia memberikan tanggapan menurut Alkitab bagaimana. Apakah ini kitab Ibrani ini Nggak diketahui, penulisnya ya. unknown gitu Ya. loh. Jadi kita pegang ini siapa yang tulis, kita asal pegang, kita iman ini. Pokoknya ini Alkitab, siapa penulisnya kita nggak tahu. Ini iman saya gitu loh Pak. Kira-kira apakah seperti itu? Oke, kita membaca kitab Ibrani sendiri sebagai bukti internal di dalam kitab Ibrani sendiri. Oh. Coba kita baca Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 22, 23 Ayo, boleh baca. sampai 24 ya. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat segera sesudah ia datang. Aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ya. Jadi yang jelas bahwa ini penerimanya itu ngerti siapa yang tulis. Ya kan? Betul. Penerima surat ini ngerti siapa yang tulis. Iya, gitu. Kalau kita hari ini terima
pesan WhatsApp gitu nggak jelas itu kan kita blocking. Kan gitu kan, nggak jelas penulisnya nih. Apa yang dibaca kan gitu. Nah, zaman itu Paulus ini penerima surat Yakub Ibrani ini tahu siapa yang tulis. Jelas tahu. Gitu. Jadi nomor satu tidak jelas bagi orang modern, gitu. Tapi tentu jelas bagi orang yang hidup di masa itu, yang menerima itu, yang menerima surat itu ya. kan begitu. Jadi mesti dimengerti begini, dasar dari jemaat itu menetapkan mana kitab-kitab yang dijadikan kanon atau patokan hidup. Itu adalah kitab yang beredar selama Rasul masih hidup. Oke. Karena Rasul itu kan adalah orang yang diberi otoritas Oleh Allah sendiri. oleh Tuhan sendiri. Jadi Rasul Yesus Kristus itu adalah otoritas, dikasih absolut. Bahkan di Yohanes pasal 20 itu kalau mereka mengampuni Dosanya terampuni. dosanya terampuni. Kalau mereka bilang dosamu tetap ada, dosanya tetap ada. Itu otoritas Rasul. Otoritas Rasul. Jadi patokan dari jemaat memasukkan kitab-kitab mana itu paling tidak adalah kitab itu beredar ketika Rasul masih ada. Gitu. Nah, Rasul terakhir kan kita tahu Rasul Yohanes yang diasingkan di Pulau Patmos. Dia meninggal di sekitar tahun 98 Masehi begitu. Dan sebelum dia meninggal dia menuliskan kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Gitu. Nah, jadi patokan kita adalah kitab yang muncul setelah Rasul Yohanes tidak ada, itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau seandainya ada muncul tulisan setelah Rasul Yohanes tidak ada, tulisan baru maksudnya ya Pak, itu tidak diterima, langsung ditolak. Tidak diterima oleh Tolak mentah-mentah. Karena yang terakhir Rasul Yohanes ya Pak. Rasul Yohanes yang terakhir. Gitu. Nah, jadi tulisan ini bisa masuk ke dalam kanon, gitu. Diterima sebagai firman Tuhan. Tentu jemaat itu mengerti siapa penulisnya. Dan sebenarnya dari bukti internal di dalam Alkitab ini, walaupun di awalnya itu tidak dikasih tahu siapa penulisnya, kita kan bisa mengerti ini siapa yang tulis ini. Dan siapa? Ya karena dari penerimanya tadi, Pak. Dari penerimanya. Jadi yang disebutkan di sini kan ada satu nama, Timotius. Siapakah Timotius ini kan gitu? Siapa Timotius ini? Nah, Timotius ini biasanya ini bersama-sama dengan siapa? Nah, Ya. Kan begitu. Nah, coba kita baca beberapa ayat. Nah, misalnya Kolose pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Dan Timotius saudara kita. Nah, Roma 16 ayat 21. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Nah, jadi Timotius itu bersama-sama dengan Paulus, dan Timotius itu juga pernah diutus oleh Paulus untuk pergi ke Korintus, 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti di dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi itu bersama-sama terus dengan siapa? Timotius. Ya, dengan Paulus, kan iya. gitu kan. Jadi Timotius dengan Paulus itu bersama-sama terus. Kan Guru dan murid ya Pak. Betul. Jadi Paulus ini kita tahu bahwa Timotius ini adalah teman sekerja, disebut saudaraku juga, disebut anakku kadang. Nah, jadi ketika dikatakan di dalam Ibrani tadi, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Tadinya bersama dengan Paulus kan gitu. Berarti tadinya bersama. Ya, tadinya bersama nih. Oke, Telah berangkat. Iya, benar. Kan begitu. Iya. Telah berangkat. Jadi tadinya bersama dengan Paulus, kemudian telah berangkat. Nah, jadi dan di mana ini? Ya, terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Nah, kita tahu bahwa perjalanan Rasul Paulus, gitu kan, itu terakhirnya dia itu ada di Italia, di Roma, karena kan dia
di penjara. Begitu, penjara, kemudian dia ada tahanan rumah di situ. Nah, jadi posisinya kelihatannya Paulus lagi ada di Italia, ini surat ini ditulis. Gitu. Kalau kita lihat perjalanan dari Rasul Paulus misalnya di Kisah Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi itu sudah posisi di Roma, begitu. Nah, ini jadi terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Jadi ada Paulus di Roma, ada Timotius yang disebutkan, ini sangat cocok sekali. Jadi secara bukti internal dari kitab ini sendiri memang merujuk kepada Timotius, kepada Paulus. Ke Paulus. Berarti kalau mau dibilang juga, kita bisa lihat rasul manakah yang paling jauh sebenarnya perginya, maksudnya ke arah Italia gitu ya Pak. Betul. Dan kalau kita lihat sebenarnya ya Paulus paling mendekati ya hanya Paulus. gitu. Karena memang Paulus sendiri dipilih oleh Kristus untuk Ya bangsa-bangsa lain. untuk kepada Sampai ke raja-raja ke bangsa-bangsa lain ya Pak. gitu. Jadi bukti internal itu mendukung Rasul Paulus. Dan sebenarnya tadi juga sedikit juga Pak mendukung juga perkataan yang tadi, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita itu sesuai juga dengan yang tadi Bapak suruh buka ya di Kolose 1 ayat 1 dikatakan juga dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Dia juga sama menyebutkannya saudara kita juga. Jadi memang klop ya. Dan secara karakteristik di dalam surat Ibrani ini sangat cocok dengan Rasul Paulus. Gitu. Ingat, Rasul Paulus ini rasul yang khusus. Ya. Gitu. Kalau rasul-rasul yang lain, ini kan rasul-rasul dari nelayan, dipanggil Tuhan kan begitu. Jadi khusus Rasul Paulus ini adalah rasul yang pernah belajar kepada Gamaliel. Makanya dia pasti paham betul ya Pak. Paham betul kan gitu. Dan secara mazhab Mazhab Yahudinya dia. mazhab Yahudi, dia itu seorang Farisi. Dan Farisi ini yang paling keras. Kalau kita baca Kisah Rasul 26 ayat 5. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Jadi di dalam Yudaisme dulu, Paulus itu paling fanatik, gitu, paling fundamental, kan begitu, paling kekeh, yang tidak tergoyahkan. Makanya dia juga tulis di kesaksian di dalam Filipi pasal 3 ayat 5 itu. Ya. Di Filipi 3 ayat 5 disunat pada hari ke-8 dari sekali itu. Ya, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Yudaisme tulen ya Pak? Yudaisme tulen. Ya kan? Jadi dia orang Farisi, mazhab yang paling keras gitu. Jadi tidak kaleng-kaleng kalau orang bilang. Pengetahuannya tentang tanah luar biasa. Itu luar biasa. Mungkin luar kepala Pak. Jadi luar biasa sekali. Hafalnya. Bahkan dikatakan sini di ayat 6-nya Pak, katanya tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Oke, saya tertarik tadi, saya mau notice Gamaliel. Gamaliel itu gurunya Paulus. Kalau Pak Kurnia bisa jelaskan siapa ini Gamaliel? Nah, di zaman itu kita bisa mendapat keterangan di Kisah Rasul pasal 5 ayat 34 itu. Ini gurunya Rasul Paulus itu orang terhormat. Tapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ya, jadi itu Gamaliel, orang terhormat kan begitu. Dan di kisah pasal 22
ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ya, jadi ini ketika Rasul Paulus sudah ditangkap, dibawa di Yerusalem ini. Ini penangkapan di Yerusalem dan nanti akan dibawa ke Roma. Begitu. Jadi dia itu orang muridnya Gamaliel, orang tahu semua. Kan gitu. Orang tahu semua karena di zaman itu Gamaliel itu adalah guru ahli Taurat yang terhormat, dihormati gitu. Dan Paulus itu diajar oleh dia. Begitu. Jadi pendidikan, pengetahuan tentang hukum Taurat, Tanakh itu mumpuni. Bisa dibilang katam gitu ya. Katam. Gitu. Tapi maksudnya apakah memang dari sosok Gamaliel ini sulit untuk jadi muridnya dia gitu, Pak? Ya, artinya kan inilah Rasul Paulus ini kan punya pendidikan tinggi. Dan dia itu punya hak khusus untuk bisa mengajar di sinagog-sinagog. Gitu. Makanya kalau kita membaca perjalanan rasul-rasul, kita tidak pernah membaca Petrus itu masuk. Iya, bisa masuk sembarangan ke sinagog. Gitu. Iya. Dan kalau Paulus pergi ke sinagog, itu langsung dipersilahkan mengajar. Nah, Ya, misalnya kita baca di beberapa tempat itu di misalnya Kisah Rasul pasal 13 ya, ayat yang ke-15. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, Nah, ini pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Ya, jadi dikasih udah masuk ke sinagog, Silakan. dikasih Podium untuk mengajar, Iya. gitu ya. Jadi dikasih langsung jadi pengkhotbah tamu di situ kan. Seperti itu. Sama di semua tempat, di Korintus juga begitu, ya kan. Makanya jemaat awal-awal ini mula-mulanya adalah orang Yahudi, ya kan, yang akhirnya diyakinkan oleh Rasul Paulus bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Mesias, dan akhirnya mereka meninggalkan sinagog, membentuk jemaat. Berarti memang artinya banyak jemaat dari Paulus itu yang sebenarnya orang di luar dari Israel, gitu ya Pak, yang belajar tentang Taurat begitu? Awal-awalnya tidak, awal-awalnya adalah orang Yahudi. Oke. Yang di sinagog itu. Yang di sinagog kan dia Awal-awalnya begitu. Awalnya begitu, masuk sinagog kan Rasul Paulus datang. Kenapa dia dikasih ngajar? Karena ada hak istimewa dia tadi ada itu. punya hak mengajar, karena dia kan murid Gamaliel. Berarti memang nggak sembarangan sebenarnya pun untuk mengajar di sinagog sebenarnya. Betul, karena ibaratnya kalau hari ini kan dia punya ijazah, ijazah kependetaan. Nah, kan gitu. Jadi bisa khotbah, kan begitu. S3 teolog gitu ya. Sekolahnya benar ini. Gelarnya panjang gitu. Kan seperti itu. Maka dia beda dengan rasul-rasul yang lain. Iya, benar. Gitu. Kalau Paulus kan pergi ke sinagog, dikasih ngajar. Nah, kalau di Korintus itu malah beberapa minggu gitu kan dikasih ngajar, akhirnya kepala rumah ibadatnya sendiri tobat jadi percaya Yesus Kristus. Kan seperti itu. Jadi pengetahuan Rasul Paulus itu luar biasa tentang perjanjian dari perjanjian lama itu. Nah, jadi kalau kita membaca kitab Ibrani kan isinya itu menuntun orang untuk percaya kepada Kristus dari perjanjian lama, ya. Gitu. Keseluruhan dari kitab Ibrani ya, Pak ya. Iya, gitu. Hukum bahwa dia lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari Musa, kemudian lebih peraturan-peraturan Taurat dan lain sebagainya. Gitu dia tahu semua. Dan mungkin kenapa bisa juga nama kitab ini sendiri tuh Ibrani gitu, Pak. Ya karena penerimanya. Penerimanya orang-orang Ibrani, Pak. Nah, kalau Petrus sendiri memberi kesaksian begini,
di 2 Petrus itu, Ya, 50. penerima surat Ibrani itu adalah orang Ibrani juga yang kenal dengan penerima surat Petrus gitu. 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, jadi Paulus pernah menulis surat, penerimanya sama dengan yang menerima surat 2 Petrus. Gitu. Nah, Paulus tahu bahwa Petrus tahu Paulus sudah pernah menulis surat kepada orang ini. Gitu. Ini kan orang Ibrani yang ada di yang Perantauan, tersebar, yang di perantauan, di Pak, ya. perantauan kan yang menerima surat Petrus. Ya. Dan surat Iya. Ibrani ditujukan oleh orang yang sama penerimanya. Gitu. Maka Petrus bilang bahwa seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu. Iya. Begitu. Ya, kalau yang surat-surat lain kan Rasul Paulus kan jelas Jemaat dari Iya. kepada Korintus, Iya, dari Paulus Korintus, kepada Korintus, dari itu ke Efesus begitu. Iya. Nah, kalau memang di Ibrani ini khusus tidak dikasih tahu ini dari Paulus kepada siapa, begitu. Nah, tetapi Petrus bersaksi Paulus pernah tulis surat kepada orang Ibrani di perantauan, begitu. Dan ciri-ciri itu, Pak, ciri-ciri dari surat Paulus pada akhir tulisannya dia biasanya kirim-kirim salam. Nah, seperti ini kan ada kirim-kirim salam. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin, ya. Yeah. Juga kalau di akhir-akhir Tesalonika, di Timotius, dia pasti akan kirim-kirim salam. Jadi ini ciri khas daripada tulisan Rasul Paulus. Dan dia selalu katakan kasih karunia betul. menyertai kamu. Persis sih memang di kitab Ibrani ini gitu. Jadi ciri khas. Memang, Iya, memang ciri khas. sebenarnya kalau bicara di zaman kekinian, oke, kita kan sekarang udah nggak zaman lagi tuh yang sekarang banyak adalah kan status kan gitu ya. Iya. Status apa Instagram, status Twitter, status Facebook, Iya. bahkan ada WhatsApp. Terus terang kalau saya sendiri begitu saya terima WhatsApp, misalkan kadang-kadang istri saya sering pakai handphone anak saya, lalu dia kirim itu ke WhatsApp saya langsung tahu, oh ini yang nulis bukan anak saya, ini maminya itu. Karena udah tahu cirinya. Udah punya ciri khas. Ciri khas. Seperti tulisan Rasul Paulus kan, surat Rasul Paulus itu kan tiap di akhir tulisannya dia akan kirim salam. Iya. Jadi ada ciri khas, setiap orang pasti ada ciri khas dalam betul. kepenulisan gitu ya. Ya, jadi penting sekali sebenarnya legitimasi dari Rasul, gitu. Jadi memang jemaat tidak meragukan ini sebagai kanon karena mereka tahu bahwa ini yang menulis adalah Rasul Paulus, seperti itu. Ya, jadi penting sekali kitab Ibrani itu kenapa? Karena kitab Ibrani ini sebenarnya menjelaskan tentang kesinambungan antara perjanjian lama PL dengan perjanjian baru. Jadi kesinambungan antara iman para patriark, ya, Musa, Abraham, semuanya itu dengan iman Kristen hari ini. Begitu. Misalnya kita membaca Ibrani pasal 1 dari ayat 1 sampai 3. Karena pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Ya, jadi ini maksudnya perjanjian lama. Iya, oke. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi lewat Yesus maksudnya, ya, Pak. Yang telah ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Lewat Yesus Kristus. Iya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, jadi diceritakan dulu lewat nabi-nabi, nah sekarang lewat anaknya sendiri. Langsung melalui anaknya. Kan gitu, Ya. lewat Yesus Kristus, kemudian naik kembali. Jadi ini menceritakan kesinambungan
iman di perjanjian lama dengan iman perjanjian baru. Maka kalau kita maju sedikit di Ibrani pasal 11, ini para saksi-saksi iman ini menjadi saksi-saksi iman bagi orang Kristen, kan gitu. Karena penerima surat ini kan orang Kristen, kan begitu. Jadi dibuat ada kesinambungan seperti itu. Ini misalnya disebutkan ayat 4 itu karena iman Habel. Ini kan tokoh-tokoh perjanjian lama, gitu. Abraham, ya kan? Abraham, kemudian Musa. Nah, coba dibaca Musa pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kemudian ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dan kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Jadi imannya yang diceritakan ini adalah iman yang sama yang diimani oleh penerima surat Ibrani ini. Gitu. Jadi imannya Habel, imannya Daud, imannya Abraham, Yefta, Henok, semuanya itu sama dengan imannya Paulus, sama dengan jemaat penerima surat ini. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah Musa itu Kristen, ya jelas Kristen. Ini kan karena apa katanya? Ia menganggap penghinaan karena apa? Kristus gitu. Justru aneh kalau misalnya bilang ada yang menarasikan Musa itu Muslim. Gitu. Itu aneh. Kenapa aneh? Musa itu kan menyebut Allah itu kan Bapa. Gitu. Musa menyebut Allah itu Bapa. Memang ada di Muslim menyebut Allah itu Bapa, pencipta itu Bapa, kan tidak ada. Jadi Musa itu disebutkan di sini malah dia menganggap penghinaan karena apa? Kristus gitu. Paulus juga itu mengikut Kristus. Jadi Rasul Paulus menyamakan iman dia sama dengan iman Musa. Yang dipercayai Musa itu adalah Kristus, yang dipercayai Paulus juga adalah Kristus, penerima surat Ibrani adalah juga Kristus. Iman apa namanya? Arah imannya sama ya, Pak? Betul, arah imannya. Karena seringkali begini loh, Pak. Saat kita memaparkan ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus, mereka-mereka yang tidak percaya kepada Alkitab yang adalah satu-satunya firman Allah, terus lantas berkomentar, itu kan tulisan Paulus, bukan tulisan Kristus, kan gitu. Paulus itu orang Farisi, tidak mengikut Kristus, kan gitu. Jadi memang kadang-kala mereka nggak ceritain pertobatannya Paulus. Nah itu tadi yang Pak Yuses bilang, gak balance ya Pak. Gak balance. Jadi memang pernyataan Pak Gembala Kurnia ini langsung mematahkan bahwa Paulus itu bukan pengikut Kristus. Justru Paulus itu membunuh jemaat Kristus, kan gitu. Ya, Anda perlu mencari tahu biografinya Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, dia itu Saulus. Memang kerjaannya membunuh orang-orang percaya, betul. Tetapi setelah dia bertobat dan percaya, Yesus angkat dia langsung menjadi rasul ya Pak. Dan lihat perubahan sifatnya, yang tadinya pembunuh menjadi bertobat. Yang tadinya memburu
sekarang malah menyembah menjadi Tuhan. Yang tadinya menganiaya jemaat, sekarang mau rela mati bagi jemaat. Malah jadi rasulnya sekarang. Nah, sekarang malah menjadi rasul. Menulis surat-surat. Dan akhirnya sekarang kita bisa nikmati menjadi satu bagian daripada Alkitab itu sendiri. Yang sudah di kanon ya Pak. Betul. Ya. Seringkali juga mereka bilang, kalau sama, gitu. Kalau memang sama, kalau Musa Kristen, Abraham Kristen, Daud Kristen, gitu. Kok cara nyembahnya beda dengan orang Kristen? Begitu. Gak disunat lagi. Kita yang nggak disunat. Ya kan? Kok kalau sama kenapa beda cara nyembahnya? Ya, biasa gitu. Mereka kan tidak baca Alkitab dengan lengkap. Ya. Gitu. Yang mereka mau saja mereka ambil sebenarnya. Langsung bisa ada masalah ini diambilnya ayat itu gitu ya Pak. Coba Tuhan Yesus pernah memberi informasi di Yohanes 4 ayat 19 sampai 23 itu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Oke. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Nah, gitu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia. Akulah dia. Akulah dia katanya yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Jadi kenapa beda? Karena Tuhan Yesus bilang kan, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tadinya menghadap Yerusalem. Tadinya menghadap ke Yerusalem. Kiblatnya ya Pak. Gitu. Sujud kan Iya. gitu. Jadi faktor fisik diperhatikan. Memotong gitu. domba. Ya, Potong domba. sembelih domba. Nah, karena setelah Tuhan Yesus datang, kan penyembah benar itu Tidak lagi menyembah tidak seperti lagi itu, kan? menyembah seperti di Iya. dalam simbolik Tadi. itu. Berarti bisa dikatakan segala rangkaian ibadah simbolik yang orang Yahudi percaya di zaman perjanjian lama, artinya sudah tidak berlaku lagi. Ya, Ya. berhenti. Mereka sentral pusat penyembahannya langsung dari kepada Kristus, yakni di mana mereka langsung berkomunikasi langsung kepada Kristus sendiri ya Pak. Tidak tanpa imam-imam lagi. Ya, tidak ada imam manusia Nggak lagi. bawa Yesus, hewan-hewan lagi. ya, Yesus adalah imam besar kita. Nggak usah pulang kampung lagi setiap tahun sekali. Kalau Kampungnya kan Paling Yerusalem. kalau masih mau potong domba itu ini ya Pak, dia sebagai umat penantian. Oh, maksudnya masih menantikan Masih terus. menanti. Nah, kalau umat Kristen ini kan sudah gak potong domba karena kita sudah umat penggenapan. Kalau yang sekarang masih motong-motong Pak, Itu penantian. kalau yang sekarang orang usah disebutin. Jadi katanya ada umat apa? Penantian. Umat dalam kebingungan. Umat dalam kebingungan. Jadi saya berharap nih yang nonton ini tidak termasuk ke dalam kategori umat yang kebingungan. Karena apa? Memang rangkaian ibadah simbolik yang orang Israel waktu itu praktekan dalam rangka menanti kepada Mesias yang akan datang. Nah, sekarang Mesiasnya sudah datang. Jadi nggak perlu lagi tuh potong-potong domba lagi karena anak domba Allah yang sesungguhnya itu sudah datang. Betul ya, Pak? Ya. Jadi Anda tidak perlu lagi potong-potong domba, Anda tidak perlu lagi lakukan sunat, Anda bahkan nggak ada makanan yang haram ya Pak. Iya. Kita boleh makan bayi panggang ya. Enak sekali. Jadi nggak ada yang haram ya. Iya. Tidak ada lagi yang haram lagi ya. Karena kebanyakan mereka tidak paham dengan namanya ibadah simbolik. Kan ibadah simbolik ini kecuali dia potong domba ada hal-hal yang sifatnya simbol juga. Iya. Jadi ada yang disimbolkan haram, Iya. seperti makanan seperti babi, ya kan.
terus ada yang disimbolkan najis, Oh, iya. penyakit Iya. kusta gitu. Lele haram loh Pak. Hah? Lele Iya, haram. haram ya. Onta haram malah. Haram. Onta. Itu haram, Oh, dalam artian haram. Iya. Lele juga haram. Nggak boleh. Kodok juga haram. Kodok juga haram. Lobster juga haram, Pak. Di dalam perjanjian Di dalam lama. perjanjian Iya, lama ya. perjanjian Itu lama. ada simbol-simbol yang diharam najis, Iya. seperti kusta ini penyakit najis gitu, makanya Iya, harus iya. ditahirkan seperti itu. Itu hanya simbol saja ya, karena semuanya kan sebagai gambaran. Setelah Yesus datang, simbol-simbol ini sudah nggak berlaku. Karena yang disimbolkan udah datang Udah tadi datang. kan. Nah, Anda perhatikan betapa nikmatnya jadi orang Kristen. Yang dilarang itu berbuat dosa, Iya. saudara. Jadi kalau makan itu Anda boleh makan semua gitu loh. Apalagi kalau kamu Tapi mau yang traktir berguna, saya. Pak. Tapi yang berguna, Pak. Iya. Tapi jangan karena semuanya halal tuh kita gaspol. Iya, iya. Kata Rasul Paulus, semuanya halal bagiku. Ini Iya. ini Tapi- podcast jadi seru gara-gara makanan. Semua halal bagiku. Tapi tidak semuanya berguna. Maka makanlah yang berguna. Iya. Jangan batu dimakan. Oke. Ya, oke, Pak, Eh, silakan lanjut. sedikit ya. Ini kalau kita melihat juga penulisan di dalam kitab Ibrani itu karakter Paulus itu sangat nyata. Iya. Kita baca dulu di Kisah Rasul 18 ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Jadi membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias. Nah, itulah yang dilakukan Paulus dalam kitab Ibrani ini. Coba kita bandingkan di Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 10. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah Ya. tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi ini kan kutipan dari kitab Mazmur gitu. Kalau membaca kitab Mazmur itu orang Yahudi pikir itu hanya untuk Daud. Iya, iya, iya. Tuhan Yesus pernah juga bersoal jawab kepada orang Farisi, Iya. dan orang Farisi dibikin bingung gitu. Nah, kalau kita lihat di Matius 22 ayat 41 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Ya. Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Mesias, apakah pendapatmu? Dia tanya kepada orang Oh, Farisi. Menurut kamu anak siapakah dia Mesias itu? Kan gitu. Kata mereka kepadanya, anak Daud. Nah, gampang jawabnya. Daud, Kemudian langsung dia ngomong Daud ya kan? Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? terus Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada Berarti memang menurut orang Israel surat itu juga kepada Daud ya, Daud, Pak. hanya Daud, Yesus tetapi tepuk, kenapa bagaimana bisa itu? Daud Pada- nyebutnya tuannya Ini juga. tuannya juga. Kan gitu. Oke. Artinya Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa Mesias itu keturunan Daud, tetapi dia adalah Tuhan dari Daud. Gitu. Dan Rasul Paulus itu mengutip di dalam Mazmur ini menjelaskan di ayat 8 itu pasal 1 ayat 8, tetapi tentang anak. Jadi Allah Bapa berkata tentang anak, ia berkata tahtamu ya Allah. Jadi Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani ini mau membuktikan dengan kitab Mazmur bahwa Allah Bapa itu menyebut Yesus itu Allah. sebagai Allah. Gitu. Jadi itu cara Paulus membuktikan dari kitab-kitab suci Bu Yesus Perjanjian juga bahwa lama. Yesus adalah Allah. Ya. Allah. Kita Saya perlu notice ini, Pak. Gitu. Saya perlu notice ini karena gini, banyak akhirnya
ada banyak ayat yang misalkan Yesus berdoa kepada Allah gitu loh. Dan Yesus menyebut Allah Bapa adalah Allah. Dia berdoa juga kepada Allah Bapa kan gitu. Sehingga akhirnya orang berpikir ini bukan Allah nih karena ada Allahnya Allah kan gitu. Jadi ada ayat lain yang juga berkata bahkan Allah Bapa menyebut Yesus juga Allah. Ya seperti saya katakan tadi kan, bahwa mualaf ini tidak fair. Iya. Ya kan? Dia mencari sumber kemanusiaan Tuhan Yesus dari Alkitab, tapi dia tidak memaparkan keilahian Yesus. Dia fair gitu. Saya akan tarik algoritmanya. Ini ada algoritma yang lurus dan algoritma yang bengkok. Saya bilang yang bengkok dulu. Kalau mau fair, kalau menyatakan Yesus bukan Allah karena dia menyebut Allah Bapa adalah Allah, maka dia harus katakan juga bahwa Allah Bapa juga bukan Allah. Karena menyebut Yesus Allah. Tetapi sebenarnya kalau kita mau mengambil ringkasan yang seturut dengan Alkitab, bahwa sebenarnya ada pribadi Allah yang setidaknya lebih dari dua. Karena Allah Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, dan bahkan Roh Kudus juga ada. Tapi ketiganya Esa. Ketiganya Esa. Nggak bisa dilawan ya Pak? Ya, jadi hanya itulah kesimpulan Alkitab. Kalau kita belajar Alkitab menyatakan tentang Allah, ya ketiganya adalah Esa. Bapa menyatakan Yesus adalah Allah. Ini yang sering orang tidak mau sebut. Kan gitu kan. Mereka itu hanya mau yang Yesus menyatakan Bapa adalah Allah. Berarti Yesus itu bukan Allah. Manusia. Kok menyebut ada Allah lain lagi? Gitu. Padahal Bapa juga nyebut Yesus adalah Allah. Anakku ya katanya, tahtamu ya Allah. Kan begitu. Seperti itu. Jadi ketiga pribadi ini adalah Allah, dan inilah cara Paulus untuk menuntun, meyakinkan orang Ibrani lewat surat Ibrani ini bahwa Yesus adalah Allah. Kalau yang kita di Kisah Para Rasul itu kan lisan. Gitu. Paulus pergi ke sinagog menjelaskan tentang Perjanjian Lama, begitu, bahwa meyakinkan Yesus itu adalah Mesias. Kenapa itu penting? Bagi orang Ibrani, kalau percaya Yesus itu Mesias, itu akan jadi selamat. Kenapa? Karena Mesias itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang akan memberikan keselamatan untuk manusia. Kalau percaya Yesus adalah Mesias, berarti memang Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Penyalibannya itu memang menyelesaikan dosa manusia. Jadi yang percaya memang akan selamat. Nah, orang Yahudi bisa menyebut Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat. Nah, itu akan selamat. Karena mereka tahu bahwa ini yang dijanjikan itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Begitu. Berarti kalau untuk Ibrani ini sendiri sebenarnya memang dibutuhkan juga pemahaman tentang Perjanjian Lama ya Pak? Ya sebenarnya kalau misalkan ya tadi kan kita ketahui juga Bapak ambil dari latar belakangnya penulis ini sangat paham gitu kan tentang Perjanjian Lama. Nah saya juga pernah dengar beberapa orang juga pernah menyandingkan, ya saya pernah baca buku ada yang menyandingkan dengan Aquila, Apolos dan segala macam. Ya tentu berarti itu sudah tidak masuk kategori ya. Iyalah. Apalagi kalau dikatakan tidak diketahui, itu sangat sangat absurd ya sebenarnya. Oke, gini Pak Kurnia, sebenarnya membahas tentang penulis Ibrani ini kita udah puas lah ya. Tapi saya terus terang Pak. Puas, tahu lah. Udah tahu ya bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus. Tapi saya masih tanda tanya dengan itu loh Pak, dengan ayat yang dipetik oleh dan ditentang di Ibrani pasal berapa tadi? 9:22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir lupa. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini saya justru penasaran dengan kata hampir. Hampir. Ini tidak dong ya, hampir kok. Sama juga hampir selamat. Hampir selamat. Iya, hampir. Jadi dalam pemahaman saya berarti tidak semua. Boleh nggak Pak kalau saya ganti gitu? Ya. Tidak semua, karena hampir. Ya, kira-kira bagaimana Pak Kurnia bisa menjelaskan ini
menurut Alkitab? Ya, di perjanjian lama itu kalau orang jatuh ke dalam dosa, dia berdosa, itu harus datang kepada imam untuk melakukan penebusan dosa. Ya. Kan Oke. gitu. Kenapa penebusan dosa? Karena memang upah dosa kan maut, harus ada yang dihukumkan gitu. Oke. Maka mereka harus bawa korban. Hmm. Nah, kalau orang kaya itu bisa lembu, Ya. gitu, bawa korban begitu. Nah, kalau dia atau Sedang domba, aja. gitu, ya bawa domba datang kepada imam. Kalau nggak mampu, Kalau tidak mampu, burung terkukur. burung terkukur, gitu, burung darah, gitu kan. Makin turun nih, makin turun. Makin turun. turun. Gitu. Itu masih pakai darah. Kan. Nah, kalau tidak ada itu semua, itu pakai tepung. Nah, nggak ada darah nih, Pak. Kenapa pakai tepung? Karena kan begini, di orang Yahudi itu punya begini. Kalau kita membaca cerita di kitab Rut itu kan, kalau lagi panen, itu kan dipotong. Iya. Nah, itu yang jatuh-jatuh itu jangan diambil Iya, Iya, betul. Untuk orang miskin. untuk orang miskin. Orang yang Artinya membutuhkan. begini, Alkitab Perjanjian Lama mengajarkan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa berkorban. Gitu. Kalau dia tidak bisa menyediakan merpati atau burung terkukur, dia bisa punya tepung. Gitu. Artinya apa? Tuhan mau manusia itu diselamatkan. Oh, iya, iya. Kan begitu. Kaya, miskin, Kaya ya. miskin Mampu, semuanya tidak mampu, Iya. semua selamat. diselamatkan. Artinya apa? Dosa itu harus ada korban. Berarti nanti tidak ada lagi maksudnya dari manusia yang mengatakan pada masa itu gitu ya Pak. Oh saya nggak bisa menebus dosa karena saya nggak ada uang gitu kan. Iya. Padahal Tuhan sudah kasih tahu bisa juga pakai tepung Iya. dengan cara yang tadi Bapak bilang bisa mengambil dari yang jatuh-jatuh Yang itu. jatuh-jatuh itu Iya, betul. memang sudah diatur seperti Luar itu. biasa memang Tuhan Gitu. sudah atur semua. Jadi tidak dosa itu harus diselesaikan dengan korban. Iya. Gitu. Nah, Yesus Kristus itu berkorban untuk semua manusia. Jadi yang mempersembahkan tepung itu Imam itu juga. karena memang tidak mampu. Dan yang melakukan juga apa itu ritualnya melalui imam. Melalui imam, dan dia juga harus tetap ingat bahwa nanti ada juru selamat yang jadi korban bagi dosa saya. Berarti itu juga maksudnya tepung itu menyimbolkan juga tentang Yesus Kristus itu mati untuk semua kalangan gitu ya Pak. Betul. Mau orang miskin, orang kaya gitu ya Pak. Betul. Nah, berarti sebenarnya kalau kita mau lihat segala sesuatu yang dijadikan simbol terhadap juru selamat, hakikatnya bukan kepada simbol itu ya Pak, Pada tetapi Yesus kepada Kristus. imannya ya. Imannya. Di perjanjian lama. Oh iya, di perjanjian Jadi lama. Yesus Kristus itu adalah korban untuk semua orang, Amin. Tanpa kecuali. tanpa kecuali. Korban untuk semua orang. Bukan melakukan itu ya, tetapi iman Iman. yang mendasari perbuatan Betul. itu, yang mendasari melakukan perbuatan korban itu. Iman. Bahkan kalaupun berkorban terus, tapi kalau nggak ada iman, Tuhan nggak suka itu. Betul. Tuhan Ijik. tolak itu. Tolak. Ya makanya juga ada firman Tuhan juga yang bilang kan Pak, bukan persembahan yang aku ingini kan. Ya. Iya, luar biasa memang. Jadi saudara bisa melihat betapa luar biasa Tuhan merancang keselamatan bagi seisi dunia. Betul. Kalau konteksnya seisi dunia berarti tidak boleh ada satu level manusia yang tidak tersentuh oleh karya Betul. keselamatan. Segala lapisan manusia harus bisa diselamatkan. Seluruh strata Allah sosial. Allah harus bisa menjangkau semua Iya. semua manusia, Betul. bahkan dalam level, dalam strata, dalam jenis Golongan golongan mungkin. bangsa dan segala macam. Iya. Itu harus bisa diselamatkan. Iya. Lewat apa? Lewat ini. Jadi tidak ada alasan buat manusia ke depannya nanti gitu Pak. tidak percaya Iya. kepada Allah. Jadi orang yang tidak diselamatkan, tidak masuk surga karena bukan tidak ada jalan, tetapi karena dia tidak mau menerima jalan keselamatan yang Allah sudah sediakan. Jadi salahnya bukan pada Allah, salahnya adalah pada manusia sendiri. Tidak mau menerima tadi. Tidak Pak, mau ya. menerima. Ini sih jelas sekali ya berarti ya memang bahwa Allah itu sangat mengasihi semua manusia Tanpa kecuali. tanpa kecuali. Termasuk yang lagi nonton mungkin saat ini ya. Yang lagi nonton saat ini juga Tuhan sebenarnya sudah memberikan jalan keselamatan. Tinggal diresponi aja mau menerima atau tidak. Baik.
Masih ada yang perlu ditambahkan, Pak? Sudah cukup. Saudara, cukup sudah kita membahas tentang siapa yang menulis kitab Ibrani. Anda sudah mengetahui sekarang, dan saya berharap Donitan bisa memetik pelajaran dari sini kalau Anda menonton video ini. Jadi Pak Donitan, sekarang Anda sudah dapat informasi Siapa penulisnya Ibrani? penulis kitab Ibrani bukan unknown, bukan orang yang tidak dikenal, tetapi Paulus sendiri. Jadi kita orang Kristen memahami betul literatur penulisan Alkitab yang tidak sembarangan. Memang Alkitab ditulis oleh banyak penulis, ditulis oleh kurun waktu yang berbeda, bangsa yang berbeda bahkan. Tetapi ingat satu hal, inspiratornya adalah Allah sendiri, di mana Allah tidak mungkin dia mengkhianati dirinya sendiri, dia tidak mungkin menentang dirinya sendiri, sehingga tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang Anda bisa jadikan senjata untuk menyerang keberadaan ayat yang lain. Nah, gitu. Jadi kalau Anda untuk mau belajar Alkitab, kitab Alkitab ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Dia berdiri tegak sendiri. Dia nggak butuh kitab lain untuk menjelaskan eksistensinya. Dia tidak membutuhkan kitab lain untuk menjelaskan untuk menjelaskan pribadi Allah yang begitu ajaib. Jadi kalau Anda mau tunduk kepada Alkitab, Anda mau mencari kebenaran, logika kita yang sebenarnya adalah manusia yang memiliki banyak keterbatasan harus tunduk kepada pengetahuan yang luar biasa yang Allah tuang di dalam Alkitab. Amin. Ya, saya kepengennya ngomongnya panjang, lebih panjang daripada Pak Kurnia, tapi takut nggak ada yang nonton. Oke, berterima kasih buat kedatangan Pak Yus yang terus senantiasa dengan setia menemani saya. Dan ada tambahan lagi personel dari golongan pemuda nih, gitu. Joshua, beliau sedang merintis jemaat di daerah Jakarta Selatan. Bantu di dalam doa supaya banyak jiwa bisa dimenangkan. Amin. Tuhan melengkapi segala kebutuhannya supaya dia bisa bertempur di medan situ dan menyelamatkan banyak jiwa dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Juga terima kasih kepada Pak Gembala Kurnia yang sudah senantiasa dengan sabar. Kemarin ada komentar, ini narasumbernya sabar. Luar biasa. Yang orang Kristen harus sabar terus ya Pak. Apalagi gurunya ya Pak. Jadi Pak Kurnia sudah sabar memberikan penjelasan yang menurut Alkitab. Jadi kita ini bukan back to the Bible, tapi stand on the Bible. Ya, karena kita selalu emang di Alkitab ya, nggak pernah keluar, jadi nggak ada back to the Bible. Jadi kita nggak pernah back to the Bible, go from the Bible, enggak. Kita tetap standing on the Bible. Standing on the Bible. Oke. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sebelum kita tutup acara ini, saya minta sedian Pak Kurnia. Yusuf boleh. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Pada hari ini kami boleh kembali untuk mengikuti podcast kebenaran yang sungguh memberikan informasi yang positif. Amin. Khususnya untuk pengetahuan kami tentang kebenaran firman-Mu. Kami jadi mengetahui dan dapat mengkonfirmasi bahwa sebenarnya juga surat Ibrani adalah Paulus yang menuliskannya, di mana itu pun Engkau berikan inspirasi kepada Paulus untuk menuliskannya. Sehingga kami pun boleh tetap teguh kepada Alkitab yang telah Kau berikan kepada kami, bahwa ini adalah benar-benar satu-satunya firman Tuhan daripadamu ya Bapa. Oleh karena itu, sekiranya siapapun yang menonton saat ini, Engkau berkati mereka secara rohani khususnya Tuhan, supaya mungkin ada yang belum diselamatkan, mereka boleh menerima keselamatan melalui penjelasan-penjelasan dalam podcast kebenaran ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudara, kalau Anda sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa putus dan Anda merasa sudah diberkati, sudah diberikan pengetahuan terhadap kebenaran, dan kami berharap bahwa berita yang kami bawa bisa memenangkan jiwa Anda dan membawa Anda kepada keselamatan. Kalau Anda sudah merasa diberkati, Anda boleh share video ini. Anda kalau mau ikuti channel ini, Anda boleh subscribe. Terus jika ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, Anda boleh ketik di kolom komentar dan kami akan berusaha untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan Alkitab. Selamat malam Pak Yosia, selamat malam Joshua, selamat malam Gembala Kurnia, dan akhirnya salam Maranatha.